Sesungguhnya, aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat pemusnah. Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya dan yang akan menyapu bersih negerinya, sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka. Hendaklah si pemanah membidikkan panahnya kepada orang yang membidik dan kepada orang yang berbaju zirah. Janganlah merasa sayang akan teruna-terunanya, tumpaslah segala tentaranya. Orang-orang yang terbunuh akan rebah di negeri orang-orang Kasdim, dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalannya. Sungguh, Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allahnya, oleh Tuhan semesta alam. Sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan terhadap yang Maha Kudus, Allah Israel. Larilah dari tengah-tengah Babel. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan. Ia membayar ganjaran kepadanya. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan, yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Ratapilah dia. Ambillah balsam untuk lukanya. Mungkin ia menjadi sembuh. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan. Tinggalkanlah dia. Marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh, penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai. Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya. Itulah pembalasan Tuhan, pembalasan karena baik sucinya. Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel, perkuatlah penjagaan. Tempatkanlah orang-orang jaga, persiapkanlah penghadangan, sebab Tuhan telah merencanakan dan melaksanakan juga apa yang diancamkannya terhadap penduduk Babel. Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan besar, akhir hidupmu sudah datang. Batas hidupmu sudah sampai. Sungguh pun engkau penuh dengan manusia-manusia seperti belalang. Tetapi orang akan mengangkat pekik pertempuran terhadapmu. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah
bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa. Dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Dengan engkau aku menghancurkan kuda dan pengendaranya. Dengan engkau aku menghancurkan kereta dan penunggangnya. Dengan engkau aku menghancurkan orang, laki-laki dan perempuan. Dengan engkau aku menghancurkan orang tua dan muda. Dengan engkau aku menghancurkan teruna dan darah. Dengan engkau aku menghancurkan gembala dan kawanan dombanya. Dengan engkau aku menghancurkan petani dan lembu pembajaknya. Dengan engkau aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar. Namun aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan matamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Angkatlah panji-panji di bumi, tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan Babel. Kerahkanlah kerajaan-kerajaan melawannya. Ararat, Mini, dan Askenas. Angkatlah seorang panglima melawannya. Tampilkanlah kuda seperti kawanan belalang. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawannya. Raja-raja Media beserta bupati-bupati dan pembesar-pembesarnya, dan setiap negeri yang di bawah kuasanya. Bumi berguncang dan bergetar, sebab rancangan Tuhan terhadap Babel sedang terlaksana, yakni untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk. Pahlawan-pahlawan Babel
telah berhenti berperang. Mereka tinggal duduk-duduk di kubu-kubu pertahanan. Kegagah beranian mereka sudah lenyap. Mereka sudah menjadi seperti perempuan. Tempat-tempat tinggalnya sudah terbakar. Palang-palang pintunya sudah patah. Pesuruh-pesuruh cepat berlari susul menyusul. Pembawa-pembawa kabar susul menyusul untuk mengabarkan kepada Raja Babel bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru. Tempat-tempat penyeberangan telah diduduki. Benteng-benteng pertahanan telah dihanguskan dengan api. Prajurit-prajurit telah menjadi gempar. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Putri Babel adalah seperti tempat pengirikan pada waktu orang menginjak-injaknya. Sedikit waktu lagi akan datang, waktu panen baginya. Aku dimakan habis, dihamburkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Diletakkan seperti mangkuk yang kosong. Ia menelan aku seperti ular naga. Ia memenuhi perutnya dengan pengananku yang enak-enak. Ia membuangkan aku. Biarlah penggagahan dan penghancuran atasku tertimpa kepada Babel. Begitulah hendaknya berkata penduduk Sion. Biarlah darahku tertimpa kepada penduduk negeri orang Kasdim. Begitulah hendaknya berkata Yerusalem. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memperjuangkan perkaramu dan akan melakukan pembalasan untukmu. Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya. Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan suitan tanpa penduduk. Bersama-sama mereka mengaum seperti singa-singa muda, menggeram seperti anak-anak singa. Jika mereka merasa panas, aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka, akan membuat mereka mabuk, supaya mereka menjadi pusing dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing, seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing jantan. Betapa sesak direbut, dan negeri pujian seluruh bumi diduduki. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Laut telah naik meliputi Babel. Gelombang-gelombangnya yang menderu telah melingkupinya. Kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus, menjadi negeri yang kering dan padang belantara. Negeri yang tidak didiami oleh seorang pun, dan yang tidak dilewati oleh seorang manusia pun. Aku akan menghukum dewa Bel di Babel, dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya. Tembok Babel pun sudah runtuh.
Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri, dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu, dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit dan bumi, serta segala apa yang ada di dalamnya, akan bersorak-sorai tentang Babel. Apabila dari utara datang kepadanya para perusak itu. Demikianlah firman Tuhan. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Kamu, orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kami malu, sebab kami telah mendengar tentang aib noda meliputi muka kami. Sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum patung-patungnya, dan di seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam. Sekalipun Babel naik ke langit, dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintahku akan datang para perusak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, ratap dari Babel, dan kehancuran besar dari negeri orang Kasdim. Sebab Tuhan merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar. Biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar, dan suaranya bertambah ribut. Namun atas Babel akan datang perusak. Para pahlawannya akan tertangkap, dan busur-busurnya akan hancur. Sebab Tuhan adalah Allah pembalas. Tentulah Ia akan mengadakan pembalasan. Aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya, dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Sang Raja, yang Tuhan semesta alam namanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan, dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api, sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia, dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja. Pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Mahsea
ketika Seraya pergi bersama-sama Zedekia Raja Yehuda ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya. Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. Kata Yeremia kepada Seraya, "Jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini. Dan katakanlah, Tuhan, engkau telah berfirman tentang kota ini, bahwa engkau akan melenyapkannya, sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan. Dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya. Lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat, sambil berkata, beginilah Babel akan tenggelam, dan tidak akan timbul-timbul lagi, oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya." Sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yeremia 51. Tuhan Yesus memberkati. Pasal ini pasal yang kedua yang membicarakan tentang kehancuran Babel, bahwa Tuhan akan menggulingkan Babel secara menyeluruh untuk membebaskan umatnya dari penindasan. Pada hari-hari terakhir zaman ini, Kristus akan merobohkan seluruh sistem dunia yang secara simbolis disebut Babel kota besar itu di dalam Wahyu 18 ayat 2. Dengan segenap dosa dan kebejatannya, kebinasaan ini akan menjadi hukuman adil Allah atas dunia yang dikuasai oleh iblis dan kejahatan. Di dalam ayat 6 dikatakan, larilah dari Babel. Allah meminta umatnya meninggalkan Babel sebelum kebinasaan terakhir. Keluar dari Babel akhir zaman, yaitu tidak ikut di dalam dosa-dosa dunia ini. Jangan mengambil bagian dalam dosa-dosa dunia ini, karena pasti akan dihukum. Pasukan Media bersama dengan Persia menggulingkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Di dalam ayat 27, Ararat. Penduduk Ararat ditaklukkan pasukan Media pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mereka bergabung dengan orang Media ketika menggulingkan Babel. Babel telah menabur benih-benih kekejaman, penyembahan berhala dan kebejatan. Kini dia akan menuai panen hukuman Allah. Kita harus ingat bahwa dosa merupakan benih yang akhirnya akan menghasilkan panen besar yang dahsyat. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Di dalam ayat 50, Yerusalem. Setelah luput dari bahaya kebinasaan Babel, para buangan itu harus mempertimbangkan bahwa setelah tiba waktunya untuk kembali ke Yerusalem dan hidup bagi Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang setia. Ia selalu menggenapi janjinya atas umatnya. Maka jangan putus berharap. Nantikanlah Tuhan dan tetap semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.